Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Rahmayanti, NIM 23205024, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas berjudul Pengolahan Data Nilai Siswa Menggunakan Microsoft Excel. Langsung saja. Nah, tujuan dari tugas ini adalah untuk melatih kemampuan dalam mengolah dan menganalisis data nilai siswa menggunakan Excel. Melalui proses ini, kita belajar bagaimana memasukkan data dengan benar, menerapkan kriteria ketuntasan, menggunakan rumus if untuk menentukan status kelulusan, menghitung nilai rata-rata dengan average, serta menampilkan data dalam bentuk grafik batang agar hasil analisis lebih mudah dipahami. Nah, pengantar materi pokok. Dalam pengolahan data nilai siswa, Excel digunakan sebagai alat bantu utama untuk mempermudah proses analisis. Data yang diolah meliputi nilai tugas, sikap, kehadiran, serta nilai beberapa mata pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Dengan memanfaatkan fungsi-fungsi Excel seperti if dan average, data dapat diolah secara otomatis sehingga tidak memerlukan pengecekan satu persatu. Selain itu, grafik batang digunakan untuk menampilkan hasil perbandingan nilai agar lebih jelas dan komunikatif. Nah, selanjutnya ini ada langkah-langkah pengolahan data nilai. Yang pertama, menginput data siswa ke dalam Excel meliputi nama, nilai tugas, sikap, kehadiran, dan nilai tiap mata pelajaran. Yang kedua, menentukan kriteria ketuntasan, yaitu tugas lebih dari 70, sikap lebih dari 60, dan kehadiran lebih dari 60. Yang ketiga, yaitu menggunakan rumus if untuk menentukan status kelulusan berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Nah, fungsi rumus if. Rumus if di Excel digunakan untuk memeriksa suatu kondisi, kemudian menampilkan hasil yang berbeda sesuai dengan benar atau tidaknya kondisi tersebut. Jika kondisi yang diuji bernilai benar, Excel akan menampilkan hasil pertama. Namun, jika kondisi tersebut salah, maka Excel akan menampilkan hasil kedua. Dengan rumus if, pengguna dapat membandingkan nilai, menentukan kelulusan, serta mengelompokkan data secara otomatis dan lebih cepat. Berikut contoh rumusnya, yaitu sama dengan if, buka kurung, A2 lebih dari sama dengan 75, dalam kutip lulus, dalam kutip tidak lulus, tutup kurung. Artinya, jika nilai pada sel A2 mencapai 75 atau lebih, maka hasilnya lulus. Jika kurang dari 75, maka hasilnya tidak lulus. Rumus if sangat membantu dalam mengecek ketuntasan nilai siswa secara otomatis dan mengurangi kesalahan perhitungan manual. Nah, selanjutnya, ini ada rumus average. Fungsi average di Excel digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari sekumpulan angka. Rumus ini sangat membantu dalam pengolahan data nilai siswa karena dapat memberikan gambaran umum tentang performa siswa pada suatu mata pelajaran atau keseluruhan. Ketika rangkaian nilai dimasukkan ke dalam rumus average, Excel akan menjumlahkan semua nilai tersebut, kemudian membaginya dengan jumlah data yang ada, sehingga menghasilkan nilai rata-rata secara otomatis. Berikut contoh rumusnya. Sama dengan average, buka kurung, B2.2, B20, tutup kurung. Artinya, Excel akan menghitung rata-rata dari nilai yang terdapat pada rentang B2 sampai B20. Fungsi average memudahkan guru dalam menganalisis pencapaian siswa, membandingkan nilai antar mata pelajaran, dan memantau perkembangan hasil belajar secara lebih efisien dan akurat. Nah, selanjutnya ada fungsi rumus countif.
Fungsi countif di Excel digunakan untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi satu kriteria tertentu. Rumus ini sangat berguna dalam pengolahan data nilai siswa. Misalnya, untuk mengetahui berapa siswa yang lulus, berapa yang tidak lulus, atau berapa siswa yang mendapatkan nilai di atas standar tertentu. Dengan memasukkan fungsi countif di Excel digunakan untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi satu kriteria tertentu. Nah, berikut adalah contoh rumusnya, yaitu sama dengan countif, buka kurung, E2.2, E20, koma, dalam kutip lulus, tutup kurung. Artinya, Excel akan menghitung berapa banyak sel pada rentang E2 sampai E20 yang berisi kata lulus. Nah, fungsi countif membantu guru membuat rekapitulasi, presentasi ketuntasan, dan laporan penilaian dengan lebih cepat dan akurat. Berikut cara membuat grafik batang. Grafik batang digunakan untuk memperjelas perbedaan nilai antar siswa atau antar jenis penilaian. Langkah membuat grafik batang. Yang pertama, blok data yang ingin ditampilkan. Yang kedua, masuk ke menu Insert Card Bar Card. 3. Pilih model grafik yang sesuai. 4. Beri judul grafik dan label sumbu agar mudah dipahami. 5. Sesuaikan tampilan warna dan ukuran bila diperlukan. 6. Grafik batang mempermudahkan pembaca melihat tren dan perbandingan nilai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan proses pengolahan data nilai yang sudah saya buat menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini saya menggunakan dua sheet, yaitu sheet 1 yang berisi data nilai awal dan sheet 2 yang berisi nilai mata pelajaran serta rumus-rumus perhitungan. Bisa dilihat. Nah, pada sheet 1, saya mengisi data dasar siswa yang terdiri dari nama siswa, nilai tugas, nilai sikap, kehadiran, dan status lulus atau tidak lulus. Ketiga nilai ini digunakan untuk menentukan apakah siswa lulus atau tidak lulus sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan, yaitu nilai tugas minimal 70, nilai sikap minimal 60, kehadiran minimal 60. Nah, di sheet ini juga saya menambahkan kolom status kelulusan sehingga terlihat jelas siapa yang memenuhi kriteria dan siapa yang belum memenuhi. Data yang saya buat ini dalam bentuk tabel agar lebih rapi dan mudah dianalisis. Nah, untuk sheet kedua, selanjutnya pada sheet 2 ini saya mengelola data nilai mata pelajaran siswa secara lengkap. Nah, data yang saya masukkan di sheet 2 ini meliputi nilai matematika, nilai bahasa Indonesia, IPA, IPS, bahasa Inggris. Terus perhitungan rata-rata, penentuan kelulusan, perhitungan jumlah siswa lulus atau tidak lulus, dan membuat grafik batang. Nah, untuk menentukan atau untuk mendapatkan rata-rata, ini saya menggunakan rumus average, yaitu berikut rumusnya. Ini ada sama dengan average, buka kurung, B2, titik koma, C2, titik koma, D2, titik koma, E2, titik koma, F2, tutup kurung. Jadi, diambil dari B ini sampai dengan F. Nah, dengan rumus ini, Excel otomatis menghitung nilai rata-rata setiap siswa tanpa harus dihitung manual. Terus, untuk pada sheet 1 ini, pada sheet 1 ini saya untuk menentukan lulus atau tidak lulusnya, saya menggunakan rumus IV atau if, yaitu rumusnya sama dengan if, buka kurung, B2 lebih dari sama dengan 75, titik koma, dalam kutip lulus, titik koma, dalam kutip tidak lulus,
tutup kurung. Nah, di sini jika nilai rata-rata minimal 75, otomatis muncul status lulus. Kalau di bawah itu muncul tidak lulus. Jadi langsung otomatis. Nah, untuk selanjutnya adalah memakai rumus kountif, yaitu untuk menghitung jumlah siswa yang lulus dan tidak lulus. Nah, jadi ini teman-teman rumusnya. Dengan rumus ini kita bisa melihat total kelulusan dengan cepat. Nah, selanjutnya ini ada grafik batang. Grafik batang ini setelah semua perhitungan selesai, saya membuat grafik batang untuk menampilkan data secara visual. Nah, grafik ini memudahkan dalam membaca perbandingan nilai atau jumlah kelulusan. Nah, kesimpulan yang dapat diambil atau kesimpulan dari presentasi saya ini adalah pengolahan data nilai menggunakan Microsoft Excel memberikan kemudahan dalam melakukan perhitungan secara otomatis, akurat, dan efisien. Fungsi-fungsi seperti rumus if, average, dan countif membantu guru menentukan kelulusan siswa, menghitung nilai rata-rata, serta mengetahui jumlah siswa yang memenuhi kriteria tertentu. Selain itu, penyajian data melalui grafik batang membuat hasil analisis lebih mudah dibaca dan dipahami. Secara keseluruhan, Excel menjadi alat yang sangat membantu dalam proses evaluasi dan pelaporan hasil belajar. Nah, saran agar pengelolaan data nilai semakin optimal, guru disarankan untuk terus memperbarui kemampuan penggunaan Excel, terutama pada fungsi-fungsi lanjutan. Selain itu, penting untuk mengecek kembali setiap rumus yang digunakan agar tidak terjadi kesalahan perhitungan. Penggunaan grafik dan visualisasi juga perlu dimaksimalkan agar laporan nilai lebih informatif dan mudah dipresentasikan. Dengan pemanfaatan Excel yang tepat, proses penilaian dapat dilakukan lebih cepat, sistematis, dan profesional. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau berucap. Saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.